Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat semua? Semoga selalu diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini gue mau menceritakan kisah yang berjudul Gangguan di Rumah Makan. Kisah ini gue dapet dari aplikasi X seperti biasa, dengan akun bernama Simpleman, seperti yang kemarin ya. Oke teman-teman, langsung aja, nggak usah lama-lama, kita ke teror. Cerita ini dimulai 2 minggu yang lalu, saat saya sedang sibuk-sibuknya kerja dan kuliah, karena akhir-akhir ini saya memang sedang padat-padatnya sampai nggak ada waktu lagi buat pegang laptop. Jadi maaf ya, saya nggak seperti dulu yang punya banyak waktu, apalagi nilai jeblok. Di situ saya dapat telepon dari teman lama yang resign terlebih dahulu. Katanya dia bangun rumah makan dari uang pesangon saat kerja di pabrik ini. Terjadilah percakapan yang intinya dia pengen ngundang saya ke rumah makan miliknya. Saya yang lagi sibuk-sibuknya awalnya nolak. Tapi aneh, dia seperti memaksa biar saya datang ke tempat rumah makan miliknya. Karena saya sudah capek cari alasan, akhirnya saya mau dengan catatan dia jemput karena rumah makan dia jauh, agak sedikit terpelosok. Saya sendiri pun bingung kenapa buka di tempat pelosok begini, tapi saya coba positif. Saya ingat dia bilang bakal jemput Kamis malam, yang artinya malam Jumat. Saya masih coba buat mikir positif, karena dari sekian banyak hari kenapa dia milih malam Jumat. Akhirnya mobil teman saya datang dan berangkatlah kita. Entah kenapa malam itu firasat saya mendadak gak enak sekali. Seperti ada yang ganjel, seolah-olah ada yang bisikin buat ngurungin niat. Tapi ya sekali lagi, teman saya perilakunya aneh. Dia maksa saya dan di situ saya melihat ada yang janggal dari dirinya. Matanya menghitam kayak orang gak pernah tidur. Jujur, saya sedikit takut waktu itu karena dia yang nyetir. Selama di perjalanan, saya coba ajak ngobrol dan dia jawab seadanya, lebih seperti gak jelas. Beberapa kali juga dia seperti keceplosan soal tali pocong dan rambut sundel bolong atau apa. Tiap saya ulang kalimat itu dia selalu mengelak. Di sini saya mikir, kenapa nih anak? Kalau kalian tahu tempat ini, inisial T, pasti kalian langsung mikir buat apa bangun rumah makan di daerah dataran tinggi yang kebanyakan bangunan villa dibandingkan rumah penduduk. Saya masih pikir positif, mungkin karena harga sewa rukonya lebih murah. Tapi saya masih curiga, sampailah saya di jalan lurus. Saya nggak pernah berhenti ngajak ngobrol, takut dia ketiduran terus terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi di sepanjang perjalanan hal aneh terjadi. Salah satunya teman saya berkali-kali melihat ke jendela dengan sorot mata serius. Seperti ada objek di samping jalan. Di sini dia terus seperti itu. Tak hanya sekali 2 kali, tapi berkali-kali dan selalu diakhiri dengan memejamkan mata yang berakhir saya senggol agar dia sadar. "Kamu ini sebenarnya lihat apa sih?" tanya saya yang mulai gak bisa menahan diri. Saya bukan tipikal pemaksa, tapi kalau seperti ini kasusnya pasti gak jauh-jauh dari lihat hal-hal yang kadang masih diperdebatkan kehadirannya. Bagi mereka yang belum pernah melihatnya langsung, tapi saya sudah menangkap gelagat ini. Di sini saya coba bujuk pelan teman saya agar mau cerita. Dan benar. Dia mengatakan sejak tadi ada banyak sekali orang di pinggir jalan awe-awe melambaikan tangan untuk mencari tumpangan. Masalahnya, sebagian dari mereka tak memiliki wajah utuh.
Saya mulai risih mendengarnya. Bulu kuduk saya merinding, diakhiri dengan mobil berhenti mendadak. Yang saya katakan pertama adalah berteriak sekecang mungkin. "Cembuk!" Maaf, tapi saat saya takut atau marah, kalimat ini paling sering keluar. Tolong jangan ditiru karena ini cara saya mempertahankan diri di posisi takut kronis karena tempat kami berhenti adalah jalan rawan penduduk. Saya lihat teman di mana ekspresinya seperti tercengang dengan gerakan lambat. Dia melihat saya sambil bilang, "Sepertinya aku baru saja melindas kucing." Saya langsung keluar diikuti teman saya. Posisi kiri kanan pohon tinggi dan tidak ada kendaraan lain. Dan benar, ada kucing tergilas dengan darah di sepanjang jalan. Saya dan teman saya masih tercengang, bingung, seperti blank seketika, tapi kemudian saya sadar dan segera lepas jaket sambil berjalan mendekati bangkai kucing itu di mana darahnya berceceran tersarok jauh sampai ban mobil. Dalam hati saya nggak karuan, tangan gemetar hebat saat pegang jaket sedangkan teman saya ngikutin dari belakang. Jalan kami terasa pelan karena entah bagaimana tempat ini serasa beda, lain, seakan ada yang sedang mengamati kami. Disitulah saya dan teman saya lihat kucing itu tak bergerak. Saya langsung inisiatif buat ngeringkus selimutin pakai jaket. Tapi baru nyentuh badan kucing, tiba-tiba kucing itu langsung berdiri sebelum lari kencang masuk ke sela antara perpohonan. Saya dan teman saya berpandangan sebentar sebelum lari. Kami lanjut dalam kondisi kacau. Baru kali ini saya lihat kucing yang badannya kegilas, di mana darah yang keluar sampai bikin ngilu bisa berdiri dan seperti tidak terjadi apa-apa. Dengan kondisi kebingungan, mobil akhirnya melanjutkan perjalanan hingga akhirnya kami sampai di rumah makan itu. Kaget yang pertama saya pikirkan, waktu itu masih belum terlalu malam, sekitar jam 8, tapi kondisi rumah makan tutup. "Tutup?" saya tanya. "Sudah tak tutup dari 2 hari yang lalu." "Kok gitu?" Wajah teman saya menunduk. Saya pun tak bertanya. Alih-alih saya mendekati rumah makan itu dan seketika saya langsung bisa merasakannya. Sudah lama saya tidak pernah merinding seperti ini. Terakhir kali saya merasa badan seperti orang ditindih itu saat saya melihat dengan mata kepala sendiri wujud Nini Towo dan perasaan ini yang langsung saya rasakan. Pintu dibuka. Kami masuk dan melihat-lihat. Lampu sudah dinyalakan. Di situ saya tanya, sejak kapan ini terjadi? Lalu apakah ada orang yang menunjukkan ketidaksukaannya? Namun teman saya bilang gak ada. Lebih tepatnya tidak menunjukkan ketidaksukaannya sehingga teman saya tidak tahu. Kami duduk di ruang makan. Tiba-tiba seperti ada yang ingin menunjukkan kehadirannya. Kami dikejutkan dengan suara lantang dari arah dapur. Seketika saya terlonjak berdiri tapi teman saya menghentikan saya. "Biarin, paling itu kepala menggelinding." Saya kaget. Ini sudah kacau menurut saya. Langsung saya interogasi apa maksud ucapan-ucapannya dari tadi. Di sini dia mengaku kalau bisa lihat sejak beberapa minggu setelah pembukaan rumah makan ini. Masalahnya yang dia lihat nggak semuanya. Dia hanya bisa melihat yang kedapatan atau apes. Intinya pertama kali dia melihat das peringisan, kepala yang tersenyum menyeringai. Itu saat dia mendapat laporan dari karyawati kalau tiap menanak nasi tidak pernah matang, padahal api dalam kondisi menyala. Diperiksalah nasi itu,
dan kaget teman saya mendepati kepala di dalamnya. Tapi di balik semua itu, teman saya narik tangan saya membawa saya keluar dari rumah makan di mana dia menunjuk pohon besar cukup jauh di samping jalan. Saya bingung, lantas kenapa dengan pohon itu? Teman saya dengan muka frustasi bilang ada pocong sedang mengintip dan dia terus di sana. Tapi dari semua itu teman saya paling takut sama satu yang munculnya tidak bisa ditebak. Wujudnya menyerupai perempuan biasanya. Dia terbang melintas, suara tawanya membuat ciut. Yang paling menakutkan, dia biasa mengikuti pembeli yang memilih membungkus makanan. Saya hanya diam mendengarnya. Saya pun langsung bertanya alasan kenapa dia mengajak saya ke sini dan dia melihat saya sambil bingung. "Sudah ngomong aja," kata saya. Di situ dia mengatakan kalau pernah ada pembeli yang kasihan sama dia dan mengatakan kalau di samping kanan bangunan ada kain kafan. "Hubungannya sama saya apa?" tanya saya waktu itu. Di situ dia sudah diberitahu kalau yang ambil nggak boleh sembarang orang. Paling bagus adalah orang yang pernah mengalami atau setidaknya melihat makhluk seperti mereka. Karena jujur hal ini butuh mental yang kuat. Yang pertama saya bilang adalah, "Kenapa nggak kamu saja?" Di sini dia mengatakan bahwa dia sudah pernah mengambil sampai 7 kali. Tapi kain itu setiap kali dibakar kembali lagi dan kembali lagi. Berbeda bila yang ambil adalah saya. Di sini saya bingung. Piye maksudnya? Jadi pembeli itu kabarnya balik ke sana untuk melihat dan ternyata sama saja. Di sini dia berkata alasan kenapa kain kafan itu kembali dan kembali adalah karena kain kafan itu adalah milik bayi yang meninggal bersama ibunya. Kain itu dipendam, diikat di tanah tersebut sehingga tidak semua orang bisa mengambilnya. Sosok pocong yang bersembunyi di balik pohon itu adalah ibu dari si jabang bayi yang kain kafannya dilucuti. Sehingga setiap malam si ibu akan datang dan karena rasa marahnya diperlakukan seperti itu berimbas pada busuknya makanan di sini. Pertanyaan saya masih belum terjawab. Saya pun mendesak agar dia tidak muter-muter. Dan alasan kenapa harus saya rupanya adalah karena setelah ditelusuri rupanya harus orang yang rumahnya menghadap ke timur. Hal ini bersamaan dengan si penanam yang rumahnya juga menghadap ke timur. Saya diem. Dia memohon karena di rumah juga sama kacaunya. Bahkan di rumahnya satu keluarga sakit-sakitan. Awalnya saya keberatan dengan hal-hal seperti ini. Sampai terpaksa saya mengusulkan untuk memanggil kawan saya. Seseorang yang kebetulan seringkali menghadapi hal ini. Awalnya dia menolak. Karena sudah 3-4 kali orang pernah didatangkan dan semuanya tak mau alasannya. Yang menanam ini bukan hanya 1 orang, melainkan 4 orang sekaligus. Malam itu kami memutuskan tetap menggali tanah di samping bangunan. Benar saja, ada kain kecil lusuh dilipat dengan tanah basah, seperti tanah liat tapi busuk. Saya menolak mengambilnya dan berkata mungkin kawan saya berjodoh dengan masalah dia. Akhirnya dia menyerah, kami pun pergi. 4 hari setelah kejadian itu, saya ganti yang mendapatkan teror. Jadi kamar saya sekarang ada di lantai 2 dan seluruh keluarga saya tidur di lantai bawah. Sebelumnya saya nyaman-nyaman saja tidur di atas sampai gangguan pertama itu muncul dan saya benci harus mengakuinya.
Setiap kali saya tidur, saya pasti terbangun selalu di jam 2 malam. Dan saat itu terjadi, saya tidak akan bisa tidur lagi. Perasaan saya was-was. Lalu kemudian saya bisa merasakan di luar kamar seperti ada bayangan mondar-mandir. Awalnya saya pikir mungkin saja ibu saya, tapi apa yang dia lakukan? Hari pertama kedua saya masih mencoba untuk berani. Saya sedikit gengsi kalau ketahuan keluarga saya takut. Karena jujur, kamar teraman ya kamar lama saya itu. Puncaknya saya nggak kuat dan mencoba mengintip bayangan di luar kamar, di mana saya nggak menemukan siapapun, tapi jendela saya melihatnya. Saya ingat ada wajah perempuan melotot. Wajah yang benar-benar wajah perempuan. Wajahnya cuma seperti mengintip dari bawah. Dan saya ingat dia tersenyum. Tersenyum melihat saya yang langsung lari menuju kamar saya yang dulu. Bagaimana bisa manusia mengintip di jendela lantai 2 tanpa ada pijakan? Untungnya kawan saya yang mau saya bawa ke rumah makan itu seperti dapat firasat, di mana tanpa saya suruh dia menawarkan agar diantar ke sana secepatnya. Saya pun bersyukur, berharap ini cepat selesai. Sekarang saya balik ke kamar yang dulu dan sekarang kamar lantai 2 kosong tak berpenghuni. Saya hubungi teman saya. Dia bilang akan nunggu di sana. Dan di sini kawan saya panggil saja Bono. Di sepanjang jalan ketawa-tawa sambil lihat kiri kanan. Di sepanjang jalan ketawa-tawa sambil lihat kiri kanan jalan waktu saya bonceng naik motor. Saya cuma lihat dari spion. Ngetawain apa? Kata saya. Tapi teman saya tak menjawab. Hal pertama yang Bono lakukan bukannya menyalami tangan teman saya, dia malah tanya di mana linggisnya disimpan. Teman saya awalnya bingung dan diambil linggis yang kemudian dipakai Bono untuk memukul pondasi keramik. Di sana ada segumpal rambut. Saya diam gak percaya dengan hal ini. Si Bono ini kebetulan hanya pakai sarung dengan kepala memakai kopiah. Diambillah segumpal rambut itu, dimasukkan ke lipatan sarungnya sambil melotot melihat-lihat isi di dalam. Saya nggak bisa menggambarkan wajah si Bono yang kadang marah, kadang tertawa. Di sini yang buat kami terperanjat adalah bisa-bisanya Bono memungut seekor ayam yang kepalanya nyaris putus dari dapur dan dibawa serta ditunjukkan pada kami. Namun ekspresi teman saya ketakutan sampai memalingkan mukanya. "Apa ini?" tanya saya. "Yo iki ndak sih mas." Tapi yang paling lama adalah menyingkirkan kain pocong di mana Bono duduk bersila di depan tanah tempat kami menggali kemarin. Bono seperti bicara, tapi sesekali ia melihat teman saya yang masih syok. Malam semakin larut. Bono masih bicara sendiri sedangkan kami semakin janggal. Teman saya yang berdiri di samping tiba-tiba terhuyung sebelum menangis meraung-raung. Saya kebingungan. Bono mendekati teman saya sebelum bertanya, "Apa yang kamu makan, Mas?" Teman saya hanya melotot sambil sesekali membentak seperti orang kerasukan. Sesekali membentak, sesekali meraung lagi. Bono hanya memijat lehernya sampai teman saya akhirnya tenang. Malam itu akhirnya kami duduk di ruang tengah saling berbicara. Di sini Bono menceritakan semuanya. Nasi pecel yang diberikan sama kamu dulu itu salah satu media yang dipakai. Saya bingung, bertanya pada teman saya. Dan dia menceritakan ada rumah makan yang menjual nasi pecel pernah datang memberi beberapa bungkus nasi untuk teman saya dan karyawannya. Ia pikir hanya tetangga baik.
Gini aja mas, saya bisa mengembalikan. Santet dibayar santet dan kiriman seperti ini dibalas kiriman lagi. Tapi Anda mau menerima risikonya? Tanya Bono. Teman saya menatap Bono dengan ekspresi marah. Saya bisa melihatnya. Ia pun bertanya risiko apa yang nanti diterima. Bono hanya diam sesekali. Dia melihat ke sekeliling. Paling murah ya 1, nyawa anggota keluarga emas. Di sini saya pun tertegun. Saya kenal Bono dari orang lain. Memang Bono seringkali bilang, untuk sampai di titik ini dia pernah sangat hitam. Namun dia adalah salah satu orang yang sudah saya anggap bapak sendiri. Di balik kumis tebalnya, saya tahu Bono orang baik. Tapi malam ini saya sedikit meragukan hal itu. Lama kami diam, tiba-tiba tangisan teman saya pecah. Dia meminta Bono untuk tidak melakukannya sembari bertanya apa yang harus dia lakukan. Di sini Bono menceritakan bahwa gumpalan rambut itu adalah bulu kemaluan genderuwo yang sekarang menjaga pintu untuk menutupi rumah makan ini. Bangkai ayam yang ditanam itu pun sudah dijampi-jampi agar menyerupai kepala seseorang yang dikenali oleh korban. Saya terhenyak mendengarnya. Rupanya itu alasan teman saya tidak terlalu takut lagi karena yang ia lihat adalah kepala almarhumah ibunya. Kain kafan yang ditanam itu juga sulit ngelepasinnya karena ibunya dendam kesumat sama yang nanam. Hanya masalah waktu sampai kena batu. Bono pun berdiri, lantas memijit lagi leher teman saya. Dan perlahan dia mulai memuntahkan isi perutnya yang penuh dengan belatung dan rambut gumpal. Saya yang melihatnya langsung menyingkir karena aromanya busuk sekali. Lebih busuk dari bangkai tikus. Pindah ayo mas, ucap Bono. Bono pun membisiki teman saya, memberitahu nama-nama mereka tanpa membuat saya mendengarnya. Saya pun sadar, saya hanya bisa membantu sebatas ini dan tak perlu tahu lebih jauh karena seyogianya manusia saya pun tidak terima dengan perlakuan mereka. Akhirnya kami sepakat menutup rumah makan. Di perjalanan pulang, saya berterima kasih sama Bono atas bantuannya. Lantas saya bertanya kenapa dia mengajukan tawaran itu. Bagaimana bila teman saya memilih untuk membalas? Hal yang membuat saya sekarang sangat menghormati Bono adalah ketika dia mengatakan bila Bono tahu teman saya hanya diuji. Bono hanya ingin tahu apakah dengan dendam diperlakukan seperti itu manusia akan sanggup membalas tanpa memperhitungkan kekuatan besar lain yang lebih pantas memberi balasan setimpal dibandingkan dengan dirinya. Dan teman saya membuat Bono puas dengan pilihannya. Aku bisa saja membantu membersihkan lalu kubalas tanpa meminta imbalan apapun. Tapi ya gitu, semuanya jadi gak akan ada habisnya, ucap Bono. Satu hal terakhir yang Bono katakan adalah alasan kenapa saya yang dimintai tolong ternyata bukan karena rumah saya menghadap timur, melainkan karena saya belum menikah. Saiki aku eroh lapo cah iku koyo isin-isin ngomong, tapi ya sudahlah. Cerita ini sudah mendapatkan persetujuan semua orang yang terlibat dan pesan saya sebenarnya sama seperti waktu pertama menulis ini. Ingat, rezeki sudah ada yang mengatur. Jangan takut tertukar apalagi sampai tak kebagian. Mungkin itu pesan saya. Matur nuwun. Oke teman-teman, segitu aja kisah cerita dari gangguan di rumah makan. Mohon maaf kalau gue ada salah kata atau cerita yang kurang bagus didengarnya. Tapi gue akan berusaha untuk memperbaiki lagi ke depannya. Oke teman-teman, segitu aja. Buat kalian yang suka silakan like. Dan buat kalian yang gak suka silakan dislike. Dan buat kalian yang suka banget silakan subscribe di bawah.
Gua Panji Pandev. Salam.